Poin pertama tentang masalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, masuknya cairan ke dalam tubuh melalui hidung seperti memasukkan obat lewat hidung, obat tetes atau mata dan telinga. Seperti meneteskan cairan atau obat ke keduanya. Atau melalui dubur dan kemaluan wanita seperti suntikan. Ini otomatis batal karena masuk ya, cairan ke dalam. Yang kedua, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh karena berlebihan dalam berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung sehingga berwuduknya atau ketika berwuduk dan lainnya. Jadi tadinya dia tidak niat batalin puasanya, tapi karena dia sengaja kumur-kumur banyak sampai tenggorokannya dagunya dinaikkan sehingga dia kumur-kumur terus tertelan, maka itu berarti batal, masuk dalam unsur kesengajaan. Tapi kalau dia cuma sekedar kumur-kumur sedikit lalu dia buang, maka insya Allah tidak, cuma masuk dalam bab makruh tadi. Yang ketiga, keluarnya air mani karena melihat wanita secara terus menerus ya. Selalu memikirkannya, mencium dan berhubungan suami istri. Ini jelas batal. Makanya masuk dalamnya ini nonton ya. Ada orang begitu Ramadan nonton film India dari pagi sampai maghrib. Dari menari ini ke menari itu, dari film ini ke film itu. Ini semua lihat syahwat, lihat lawan jenisnya. Tidak ada film tanpa wanita. Itu pasti nilai jualnya. Wanita dijadikan komoditi bisnis itu. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja maka ia harus mengganti puasanya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 720. Sedangkan orang yang muntah tanpa disengaja karena tak mampu menahannya, misalnya, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Seperti misalnya orang lewat di sebuah tempat, baunya sangat tidak sedap, lalu dia muntah gitu kan. Tidak disengaja, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau orang sengaja ngorek-ngorek tenggorokannya gitu kan, sehingga akhirnya muntah, maka itu batal. Yang kelima, makan atau minum atau bersenggama dalam keadaan terpaksa untuk itu, tetap batal ya. Yang keenam, jadi misalnya suami ngajak istrinya, istrinya terpaksa, tidak mau batal, tapi suaminya ajak dia batalin. Dua-duanya kena pembatalan puasa. Jadi bukan karena dia diajak terus dia tidak batal. Ya. Yang keenam, orang yang makan dan minum ketika menduga masih malam, tapi kemudian nyatanya baginya bahwa fajar telah terbit. Tapi ini dia yakin ya. Jadi kalau orang itu cuma menduga-duga, dia ragu, ini sudah masuk subuh belum ya, masih gelap. Lalu dia makan, ternyata mendung dan dia sudah masuk subuh sebenarnya, gitu kan? Jamnya misalnya di rumah mati, baterainya dia belum ganti. Baru dia lihat ternyata sudah terbit fajar, gitu kan? Maka ini tidak, kalau dia tidak tahu, tapi kalau dia sudah tahu masuk dalam kategori batal. Yang ketujuh, orang yang makan dan minum ketika menduga bahwa hari tengah malam, kemudian nyatanya baginya fajar, yang sudah kita bahas. Yang kedelapan, orang yang makan dan minum karena lupa, tapi kemudian ia tidak berhenti darinya karena menduga bahwa berhenti makan dan minum itu tidak wajib selama ia telah makan dan minum hingga meneruskan berbuka sampai malam. Ya kalau ada teman kita lagi makan, tidak usah ditanya dulu, kesian. Kamu gak puasa? Pas di tenggorokan nanti keselak dia. Karena nanti kita belajari hal-hal yang dibolehkan ya. Di antaranya orang kalau makan tanpa ingat, lupa dia ya. Kalau dia makan, kata Nabi SAW, siapa yang lupa pada saat puasa dia makan, maka dia lanjutkan puasanya, karena sungguhnya Allah yang telah memberikan dia makan dan minum ya. Tapi dia betul-betul lupa antara dia sama Allah SWT. Selama dia lupa ya dia makan. Tapi kalau kita lihat orang lagi makan, lagi bulan puasa, jangan langsung diingatkan. Mungkin dia memang lupa gitu kan. Maka setelah dia selesai baru kita ingatkan ya. Mungkin memang dia punya udzur syar'i segala macam dijelaskan sama dia. Yang kesembilan, masuknya sesuatu yang bukan makanan atau minuman ke dalam tubuh melalui mulut. Misalnya menelan permata atau benang. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, puasa itu karena sesuatu yang masuk dan bukan karena sesuatu yang keluar. Yang dimasukkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah bahwa puasa itu batal dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh dan bukan karena keluarnya sesuatu darinya. Seperti darah dan muntah. Kalau keluar darah nggak batal, keluar muntah nggak batal, kecuali tadi
sengaja seseorang memuntahkan maka batal, atau orang sengaja bekam keluar darah lalu kemudian dia lemas terpaksa harus batalin puasa. Nah itu baru masuk dalam masalah pembatalan. Yang ke-10, menolak berniat puasa meskipun tidak makan dan minum. Jika penolakan tersebut ditafsirkan sebagai berbuka puasa, tapi jika sebaliknya maka puasa tidak batal. Jadi kalau misalnya orang diingatkan, kamu sudah niat puasa belum? Ah sudahlah, gampang aja, memang dia tidak mau niat. Nyata sampai lewat fajar, ya sudah berarti tidak boleh dia puasa. Berarti tidak nginapkan niat. Tentu ini sudah sangat mudah ya, orang pasti niatkan dari malam dia akan berpuasa sebagaimana saya jelaskan tadi di poin pertama atau poin sebelumnya. Termasuk membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari Islam walaupun dia kembali masuk ke dalam Islam. Misal dia murtad jam 8 pagi, dia kembali jam 4 sore. Misal, tetap dianggap puasanya batal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Az-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maksud di sini adalah murtad, keluar dari Islam. Semua perkara yang disebutkan di atas adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan orang yang melakukannya untuk mengganti puasanya yang batal. Tetapi tidak ada kafarah atau denda atasnya. Karena kafarah tidak diwajibkan kecuali atas dua perkara. Yang pertama, hubungan suami istri dengan sengaja tanpa terpaksa. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala halaktu ya Rasulullah. Qala ma ahlakta? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Faqala hal tajidu ma tu'tiku raqabah? Qala la. Qala fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Qala la. Qala fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskina? Qala la. Thumma jalas fa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamr. Faqala khudh tasaddaq biha atau bihada. Qala fahal alla afkara minni fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Fadahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduh wa qala idhhab fa'atimhu ahlak. Ini riwayat sudah pernah saya ceritakan ya. Riwayat ini tentang datangnya seseorang sahabat yang mengatakan, aku telah binasa ya Rasulullah. Kenapa kau binasa? Saya sudah menggauli istri saya ya Rasulullah di siang hari Ramadan. Maka Nabi SAW langsung kasih solusi. Apa kau bisa bebasin budak? Ada budakmu? Gak ada ya Rasulullah. Kau bisa gak puasa 2 bulan berturut-turut? Ini 1 bulan saja sudah jebol ya. Apalagi 2 bulan dan berturut-turut. Tidak bisa ya Rasulullah. Kau bisa gak memberikan makan 60 orang miskin? Gak bisa ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW terdiam, orang ini pun diam duduk. Gak lama kemudian ada orang yang datang bawa satu keranjang kurma. Lalu Nabi SAW melihat ke orang itu lalu mengatakan, ambillah ini, sedekahkan. Sebagai tebusan tadi, kamu biologis sama istrimu siang hari Ramadan tuh. Lalu uniknya orang ini mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Bahkan di antara 2 gunungnya Madinah ini tidak ada rumah yang lebih butuh makanan ini daripada kami. Maksudnya saya miskin, kalau saya sedekahkan saya juga makan apa? Maka Nabi SAW tersenyum, tertawa sampai urat leher beliau terlihat. Dan beliau mengatakan kalau begitu bawalah dan makanlah dengan keluargamu. Orang ini sudah batal puasanya, nggak mau bayar kafarah gitu. Dikasih kurma untuk sedekahin, dia juga ambil. Saya lebih berhak ya Rasulullah. Tapi bentuk kasih sayang Nabi SAW, Nabi mengizinkan dia pada saat itu. Ini tentu disebutkan oleh hadis Bukhari atau Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 1936 dan Imam Muslim 1111. Ini perkara pertama yang harus ada kafarah. Hubungan biologis di siang hari Ramadan. Makanya sabar. Habis maghrib sampai pagi baru. Bujang-bujang gak ngerti masalah ini. Kasihan. Belum mengerti masalah ini. Tunggulah saatnya. Allahu a'lam kapan. Yang kedua, makan dan minum tanpa udzur atau alasan diperbolehkan.
Alasan dibolehkan misalnya musafir, dia batalin puasanya atau dia sakit, punya udzur ya. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah. Dalil yang mereka pergunakan adalah anna rajulan aftara fi Ramadan fa amarahu Nabi SAW ayyukaffir. Bahwasanya bahwa seseorang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian Nabi SAW memerintahkannya membayar kafar atau denda. Hadis ini riwayat Imam Malik nomor 660. Dalil lain adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan seseorang datang kepada Nabi SAW kemudian ia berkata, aku tidak berpuasa satu hari pada bulan Ramadan dengan sengaja. Maka Rasulullah SAW bersabda, i'tiq raqabah aw sum syahraini mutatabi'ain aw at'imu sittina miskina. Merdekakanlah seorang budak atau puasalah 2 bulan berturut-turut atau berilah makan 60 orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan Imam Muslim meriwayatkan di nomor 1111. Jadi semua hal-hal yang membatalkan puasa.